warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nandila Aprilia dengan NPM 24250055. Baik, saya di sini akan menjelaskan peran bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam public speaking. Yang pertama ini bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah gerakan atau sikap tubuh yang digunakan untuk memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Dalam public speaking, bahasa tubuh berperan penting karena lebih dari 50% makna komunikasi berasal dari gerakan tubuh dan ekspresi nonverbal. Perannya yang pertama ini mendukung dan memperjelas pesan. Seperti gerakan tangan, postur tubuh, dan posisi berdiri bisa menekankan poin penting dari pembicaraan. Contoh, mengangkat tangan saat menjelaskan sesuatu yang penting atau membuka tangan saat mengajak audiens berpikir. Yang kedua ini menarik perhatian audiens adalah bahasa tubuh yang hidup membuat audiens tidak bosan dan tetap fokus pada pembicaraan. Yang ketiga yakni menunjukkan kepercayaan diri, berdiri tegak, tidak kaku, dan menggerakkan tangan dengan wajah memberikan kesan pembicara percaya diri. Yang keempat yakni membangun koneksi dengan audiens. Gerakan yang terbuka, tidak menyilangkan tangan, dan kontak mata menunjukkan keterbukaan dan kedekatan. Contohnya seperti penggunaan bahasa tubuh yang baik, berdiri tegak, dan rileks. Gunakan gerakan tangan alami saat menjelaskan, bergerak sedikit ke kanan atau kiri untuk menjangkau seluruh audiens. Hindari menghadap ke bawah atau memunggungi audiens. Terus selanjutnya yakni yang kedua ini ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah cara kita menunjukkan emosi melalui mimik seperti tersenyum, mengernyit, atau mengangkat alis. Dalam public speaking, ekspresi wajah sangat berpengaruh untuk membangun suasana dan kepercayaan audiens. Perannya menunjukkan emosi dan ketulusan. Senyum membuat pembicara terlihat ramah dan mudah didekati. Menyesuaikan dengan isi pesan. Ekspresi wajah harus sesuai dengan topik. Misalnya seperti saat membahas hal penting atau ceria saat menyampaikan motivasi. Yang selanjutnya ini meningkatkan kejelasan pesan. Ekspresi membantu audiens memahami maksud sebenarnya dari kata-kata pembicara. Yang terakhir ini membangun kedekatan emosional saat pembicara menunjukkan ekspresi yang jujur. Audiens lebih mudah terhubung dan percaya. Contoh, penggunaan ekspresi wajah yang baik, senyum di awal dan akhir presentasi. Tunjukkan ekspresi antusias saat menjelaskan hal menarik. Gunakan ekspresi serius saat membahas hal penting. Hindari wajah datar atau terlalu tegang. Kesimpulannya, dalam public speaking, kata-kata hanya sebagian kecil dari komunikasi. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah adalah kunci untuk memperkuat pesan, menarik perhatian audiens, dan menunjukkan kepercayaan diri dan membangun hubungan emosional dengan pendengar. Jadi, public speaking yang hebat bukan hanya pandai berbicara, tapi juga pandai berbicara dengan tubuh dan wajahnya. Unsur bahasa tubuh dalam public speaking. Yang pertama ini postur tubuh. Postur tubuh menunjukkan kepercayaan diri dan kesiapan berbicara. Contoh baiknya seperti berdiri tegak, bahu terbuka, posisi tubuh seimbang. Contoh buruknya membungkuk, kaku, sering berpindah tanpa tujuan. Terus yang kedua ini gerakan tangan. Fungsinya menekankan pesan dan membantu audiens memahami makna. Contoh baiknya seperti menggerakkan tangan sesuai ritme bicara, menunjukkan ke arah visual yang relevan. Sedangkan contoh buruknya menunjuk orang secara langsung, terlalu banyak gerakan atau tidak terarah. Yang ketiga yakni kontak mata. Fungsinya membangun koneksi dan kepercayaan dengan audiens.
Contoh baiknya, menatap audiens secara bergantian dengan lembut dan alami. Contoh buruknya, tatapan kosong, terus menatap satu arah, atau menghindari pandangan audiens. Yang keempat, yakni ekspresi wajah. Fungsinya menunjukkan emosi dan ketulusan dalam menyampaikan pesan. Contoh baiknya, tersenyum tulus, ekspresi wajah sesuai isi pembicaraan serius saat topik penting. Contoh buruknya, wajah datar tanpa ekspresi, tersenyum berlebihan, atau ekspresi tidak sesuai isi pembicaraan. Yang terakhir ini gerakan tubuh, fungsinya menambahkan energi dan menjaga perhatian audiens. Contoh baiknya bergerak perlahan ke arah audiens saat menjelaskan poin penting. Contoh buruknya berjalan mondar-mandir tanpa arah, terlalu banyak bergerak hingga mengganggu fokus. Jadi, dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa bahasa tubuh dan ekspresi wajah memiliki peran yang sangat penting dalam public speaking. Melalui gerakan tubuh yang tepat dan ekspresi wajah yang sesuai, seseorang pembicara dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas, menarik, dan menyentuh hati audiens. Semoga dengan memahami hal ini, kita semua bisa menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan komunikatif di setiap kesempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.